Bab 179. Ayo, ambil langkah yang lebih besar. Dengan dua contoh nyata ini, para siswa segera memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang konsep mengobati penyakit yang berbeda dengan cara pengobatan yang sama. Tampaknya pengobatan tradisional cukup menarik. Setelah Louis Lu selesai menjelaskan, dia mencabut jarum akupuntur dari kepala ketiga siswa itu dan menanyakan bagaimana perasaan mereka. Ketiganya mengatakan bahwa kepala mereka terasa lebih rileks. Di masa lalu, karena insomnia dan kecemasan, mereka merasa seolah-olah banyak hal yang menumpuk di kepala mereka, tetapi sekarang mereka tidak lagi merasakan hal itu. Guru benar-benar luar biasa. Mereka sudah lama mendengar tentang pengobatan akupuntur, tetapi mereka tidak pernah mempercayainya. Mereka belum pernah mencoba akupuntur sebelumnya, dan tidak menyangka akan merasa begitu nyaman setelah mencobanya hari ini. Louis Lu berkata, tidurlah lebih awal malam ini dan lihat apakah kamu masih menderita insomnia. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk tidak main ponsel sebelum tidur. Oke. Ketiganya mengangguk bersamaan. Tidak menyangka kelas ini akhirnya berakhir, Louis Lu tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari pertama kita bertemu, terima kasih sudah menghadiri kelas ini, dan semoga kita dapat bertemu lagi, kelas selesai. Apa, cepat sekali. Kenapa aku merasa kelasnya baru mulai sebentar? Sayang sekali, guru, kapan kelas berikutnya? Aku akan membawa pacarku untuk mendengarkan. Guru, kamu sangat tampan, mirip seperti pacarku berikutnya, bolehkah aku add WeChat-mu? Para siswa mulai berisik, seolah-olah mereka tidak ingin kelasnya selesai, terutama karena metode pengajaran Louis Lu yang spesial dan menarik. Tidak kaku sama sekali, dan setiap kali dia berbicara tentang sebuah penyakit, dia akan meminta para siswa untuk naik dan memberikan demonstrasi, yang membuat mereka dapat mengerti dengan jelas. Banyak orang bahkan mulai kesal dengan kepala landak, jika dia tidak membuang waktu, apa mungkin kelas berakhir begitu cepat? Melihat sekelompok siswa yang begitu imut, Louis Lu akhirnya menyadari arti dari kata-kata kakak keempat, kehidupan kampus itu enak, dan semangat seperti ini baru menunjukkan masa muda yang indah. Dia sepertinya lupa bahwa di usianya sekarang, dia juga harus penuh dengan semangat. Hanya saja dapat dikatakan bahwa lingkungan menentukan karakter seseorang. Lingkungan pertumbuhan Louis Lu membuatnya terasa lebih tua daripada orang seumurannya. Dia sangat iri dengan teman-teman seumurannya ini. Guru tampan, bolehkah aku berfoto denganmu? Aku ingin mempostingnya di sosial media untuk pamer. Ketika Louis Lu merasa terkejut, tiba-tiba beberapa gadis berlari ke arahnya dengan ponsel di tangan. Louis Lu segera menegakkan wajahnya dan berkata, bukannya aku sudah memberitahu kalian sebelum kelas dimulai kalau kalian harus lebih memperhatikan hal lain selain wajahku yang tampan dan temperamen yang tak tertandingi. Mendengar kata-kata ini, gadis-gadis itu segera mengatupkan mulut mereka, dan kemudian mendengar Louis Lu berkata lagi, tetapi karena ini adalah pertama kali untuk kalian, aku akan memaafkanmu, silahkan siksa aku sebanyak yang kalian mau. Dia tidak terlihat marah sama sekali. Gadis-gadis itu langsung tersenyum, berfoto dengan Louis Lu dengan gembira, berbalik dan memajangnya di akun sosial media mereka, guru paling tampan dalam sejarah, apakah kalian iri? Nah, masih perlu blokir orang tua dan saudara lainnya. Padahal kelas sudah selesai, tetapi ketika Louis Lu meninggalkan kelas, lebih dari 20 menit telah berlalu, bukan karena dia menunda-nunda, tetapi karena para siswa ini terlalu antusias. Saat berjalan di kampus, Aurelia Sen berkata dengan senyum di matanya, guru Lu sangat menawan ya, tidak menyangka kamu sudah mendapatkan begitu banyak penggemar dari satu kali kelas saja. Sebenarnya, di awal,
Seperti dekan sekolah Wilbert Lee, Aurelia Sen khawatir Louis Lu akan sangat kesulitan. Sebenarnya di awal memang agak sulit, tapi berhasil diatasi dengan mudah oleh Louis Lu. Lagi pula, ini adalah sebuah kelas yang tidak wajib. Sekolah tidak mungkin memaksa siswa untuk datang menghadiri kelas setiap saat. Artinya, Louis Lu hanya memiliki satu kesempatan. Jika dia tidak dapat menarik perhatian para murid, tidak akan ada siswa yang akan datang ke depannya. Ternyata mereka terlalu banyak berpikir. Kelas minat Louis Lu berjalan dengan sangat lancar, dan bahkan ketika gadis-gadis itu berfoto dengan Louis Lu, Aurelia Sen merasa sedikit cemburu di hatinya. Keduanya berjalan berdampingan di jalan kampus. Aurelia Sen menginjak bayangannya yang ramping dan bertanya dengan hati-hati, "Guru Lu, malam ini kamu tidak kembali ke kota Jiang, kan?" Dia tampaknya terobsesi dengan panggilan "Guru Lu" karena dia merasa panggilan ini terasa lebih mesra daripada memanggil nama Louis Lu secara langsung. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, jantungnya berdetak dengan keras. Ini seperti pasangan muda yang baru berkencan, dan sang gadis bertanya kepada pacarnya apakah dia membawa KTP hari ini. Tujuannya terlalu jelas. Louis Lu menatap bulan terang di langit, lalu menoleh ke arah gadis di sebelahnya, dan dengan sengaja menggodanya, "Sebenarnya, aku bisa tidak kembali, ini tergantung sikapmu, Aurelia, apakah kamu mau aku tinggal, atau kamu ingin aku pergi?" "Tentu saja aku ingin kamu tinggal." Suara Aurelia Sen menjadi semakin kecil, sampai sekecil suara nyamuk. Tatapan Louis Lu membuat mukanya memerah dan jantungnya berdebar. Louis Lu tiba-tiba berpikir dan berkata, "Aurelia, ayolah, ambil langkah yang lebih besar." Aurelia Sen tertegun sejenak. Dia tidak mengerti kenapa Louis Lu mengatakan kata-kata aneh seperti itu di saat seperti ini, tapi dia tetap menuruti Louis Lu dan maju selangkah. Louis Lu tercengang. Kaki yang indah. Benar-benar sepasang kaki yang indah. Begitu panjang, begitu langsing, begitu mulus, seperti rel kereta yang simetris. "Haha, karena kamu sudah merentangkan kakimu untukku, aku akan tinggal di apartemen Liu Jiang malam ini," kata Louis Lu sambil tertawa. Aurelia Sen tersipu, berharap dia bisa membenamkan kepalanya di dadanya. Dasar kekanak-kanakan. Tetap saja, dia cukup senang. Mungkinkah malam ini, dirinya akan berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita? Bersambung.